Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Lilis. Di sini Ibu akan mengajarkan bahasa Indonesia kepada kalian semua. Oke, langsung saja kita mulai bab 1. Bab 1 yaitu teks deskripsi. Lanjut. Pengertian dari teks deskripsi. Ya, kata deskripsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu describere, yang berarti gambaran, perincian, atau pembeberan. Jadi, deskripsi itu bukan dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa Latin. Sedangkan teks deskripsi, kalau tadi kata deskripsi, yang ini teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, atau pengalaman penulisnya. Kita lanjutkan. Kemudian, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek sejelas-jelasnya. Jadi, dalam teks deskripsi ini nanti akan dijelaskan objek yang akan dijelaskan di sana. Kemudian yang kedua, melibatkan kesan indera. Maksudnya seperti apa? Jadi seolah-olah kita itu bisa melihat atau mendengarkan dari teks yang kita baca tersebut. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu membuat pembaca seakan merasakan sendiri. Jadi tulisannya itu benar-benar membuat kita seolah-olah itu ikut merasakan gitu. Itu teks deskripsi. Yang keempat yaitu menjelaskan ciri dari bagian objek secara terperinci. Jadi dijelaskan secara detil, secara rinci apa-apa yang menjadi objek dalam teks tersebut. Oke, lanjut. Tujuan dibuatnya teks deskripsi yaitu agar orang yang membacanya seolah-olah melihat, merasakan, dan mengalami sendiri suatu hal yang diceritakan tersebut. Misalnya teks yang berjudul Candi Borobudur misalnya ya, Candi Borobudur. Atau di LKS ada di situ contohnya batik motif paksi Nagaliman. Dan juga ada contoh lain yaitu tari gambyong. Di situ di teks tersebut dijelaskan secara detail, jadi seolah-olah itu kita bisa melihat bagaimana yang disebut batik motif paksi Nagaliman, kemudian apa saja gambarnya, ya terus kemudian untuk apa saja, berasal dari mana batik tersebut, itu dijelaskan secara mendetail. Kemudian kalau tari gambyong itu asalnya dari mana, kemudian untuk apa tari gambyong itu, kemudian bagaimana gerakan tari gambyong, nanti ada di teks tersebut. Jadi dengan hanya membaca saja seolah-olah itu kita bisa melihat ada orang yang sedang menarikan tari gambyong tersebut. Itu tujuan dari teks deskripsi. Lanjut. Nah, mudah-mudahan kalian paham dan sekarang silahkan kalian mengerjakan tugas mandiri. Ya, apa tugas mandirinya? Yaitu teks deskripsi terdiri atas teks deskripsi eksplanatori dan teks deskripsi sugestif. Berdasarkan uraian tersebut, coba kamu definisikan tentang jenis-jenis teks tersebut. Definisikan, mungkin ada yang belum tahu definisikan. Nah, cari artinya. Arti dari teks deskripsi eksplanatori itu apa? Nanti hasilnya teks deskripsi eksplanatori adalah atau merupakan. Nah, itu kuncinya. Itu kunci dari definisi. Ya, kalian bisa mencari definisi ini
informasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Kalau misalnya kalian punya buku, silahkan cari di buku-buku yang ada, atau kalau sekarang gampang tinggal pakai handphone ya, tinggal kita cari di Google, pasti langsung ketemu ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerjakan tugas mandiri secara semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.